Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 22 Juli 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memberikan layanan administrasi kependudukan kepada korban kebakaran Bukit Duri, Jakarta Selatan. Layanan berupa pencetakan kembali KTP elektronik, pencetakan kartu keluarga, hingga akta kematian. Adapun total korban terdampak dari kebakaran Bukit Duri sebanyak 16 kepala keluarga dengan 46 jiwa. Informasi selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah melakukan pemuktahiran data secara real time untuk informasi terkait kualitas udara di Jakarta yang dihimpun dari 111 stasiun pemantau kualitas udara terstandarisasi. Warga bisa mengakses melalui aplikasi Jakarta Kini atau Jaki dan website resmi udara.jakarta.go.id. Informasi kualitas udara yang disajikan menggunakan indeks standar pencemaran udara sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian ada informasi pembangunan jalan layang atau flyover baru di Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat yang akan dimulai pada Agustus 2025. Panjang flyover yakni 380 meter di sisi selatan ke utara Stasiun Grogol. Pembangunan jalan yang akan memakan waktu hingga 2 tahun ini diharapkan dapat menunjang berbagai aktivitas masyarakat dengan nyaman. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan anggaran untuk operasional RT serta RW dalam Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2025. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menghadiri rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI atas Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2025. Salah satu program anggaran yang mendapat apresiasi dari fraksi di DPRD DKI Jakarta yakni kenaikan dana operasional RT dan RW sebesar 25%. Rano mengungkapkan besarnya kenaikan dana operasional RT dan RW telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Terkait dana operasional RT, RW, dan Dasawisma, Eksekutif telah menindaklanjuti kenaikan operasional RT, RW, dan Dasawisma sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Saat ini besaran dana operasional RT dan RW mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1674 Tahun 2018. Ketua RT menerima dana operasional Rp2 juta per bulan, sementara RW 2,5 juta per bulan. Dengan usulan kenaikan 25%, nominalnya akan naik menjadi sekitar Rp2,5 juta untuk RT dan Rp3.125.000 untuk RW yang berlaku selama 3 bulan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan. Sebanyak 267 koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta telah berbadan hukum dan siap beroperasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri peluncuran 80.000 koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP se-Indonesia yang dibuka oleh Presiden Prabowo di Klaten, Jawa Tengah secara daring di Blok M Hub Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kesempatan ini juga dimanfaatkan Rano untuk meninjau secara langsung operasional gerai KKMP Melawai. Rano mengatakan dengan 267 KKMP yang telah berbadan hukum dapat memberikan dampak positif untuk penguatan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah Jakarta sudah siap, kita telah mengeluarkan 267 perizinan dengan berbadan hukum.
Lebih lanjut, Rano menjelaskan, gerai KKMP Melawai adalah contoh koperasi yang telah aktif dengan anggota dari warga sekitar. Saat ini KKMP Melawai mengelola unit usaha retail berbagai bahan pokok seperti LPG dan sembako melalui kemitraan dengan BUMD serta jaringan retail. Selain itu, secara operasional, KKMP Melawai telah menerapkan layanan digitalisasi mulai dari pembayaran non-tunai menggunakan KRIS, sistem event daftaran, hingga pencatatan transaksi secara digital. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Buat warga Jakarta yang ingin menyalurkan usulan pembangunan fasilitas umum seperti taman, halte, trotoar, jalan atau hunian bisa mengakses website jakarta1.jakarta.go.id/PKRDTR. Berikut informasi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Rabu 23 Juli 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.